Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Santoso dari S1 Manajemen NIM 30402200292. Di sini saya mau menjelaskan tentang perbedaan antara bisnis internasional dan perdagangan internasional. Dan saya yang pertama menjelaskan tentang bisnis internasional dulu. Pengertian dari bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatan yang melewati batas-batas negara. Tujuan dari bisnis internasional adalah satu, menaikkan devisa negara. Imbas dari negara mendapatkan nilai devisiasi yang tinggi, yaitu dapat mempengaruhi aspek pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor dan mempengaruhi eksistensi tenaga kerja. 2. Memenuhi kebutuhan manusia. Bisnis internasional juga bertujuan untuk mempengaruhi kebutuhan banyak orang. Dalam hal ini, suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain untuk dapat memiliki produk atau sumber bahan baku yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 3. Memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Tujuan dari bisnis internasional berikutnya adalah untuk memperluas pasar. Sebagai diketahui, perusahaan atau pabrik hanya akan memproduksi berdasarkan permintaan saja. Jika bisa dikembangkan lebih luas, maka permintaan akan naik. Hal ini tentu bisa membuat perusahaan dapat mencapai keuntungan lebih banyak. 5. Transfer teknologi modern. Saat ini bisnis internasional juga mengekspor dalam bentuk teknologi modern. Misalnya, negara maju berhasil menciptakan teknologi terbaru, kemudian dikirimkan ke negara-negara yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan ke masyarakat. Ketika devisa naik, maka diharapkan negara tersebut bisa memakmurkan rakyatnya, misalnya dengan menambahkan lapangan pekerjaan atau dengan program yang sesuai dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Contoh kegiatan bisnis internasional. Yang pertama, pembisnis kerajinan kain sarung di Indonesia menawarkan barang ke Mansor di Malaysia. Perajin Indonesia menerima pembayaran dalam bentuk jenis mata uang ringgit Malaysia atau dolar Amerika. Negosiasi dan transaksi yang dilakukan dengan bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Dan yang kedua, pebisnis kerajinan dari bahan baku rotan di Indonesia menjual sebanyak 1 peti kemas produk furnitur yang terbuat dari bahan dasar rotan kepada Kashimura, salah seorang konsumen di Jepang. Transaksi pembayaran dilaksanakan oleh impor Jepang dengan letter of credit dalam bentuk mata uang dolar Amerika. Negosiasi transaksi jual beli barang dilakukan dalam bahasa Inggris. Apa alasan suatu negara menjalankan bisnis internasional? Bisnis internasional terjadi lantaran adanya kebutuhan dan keterbatasan di suatu negara, sehingga perlu menjalin hubungan dengan negara lainnya. Sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, pedagang Venesia dari Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Pada tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur
bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika memulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Sudah itu yang saya ketahui tentang bisnis internasional. Dan sekarang saya mau menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorang, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kemudian perdagangan internasional ini dapat terjadi karena adanya aktivitas produksi barang dalam jumlah yang cukup besar. Sementara perdagangan internasional merupakan aktivitas dari tukar menukar atau bahkan aktivitas dari jual beli yang terjadi antar negara sebagai salah satu supaya mendapatkan manfaat maupun keuntungan dari aktivitas tersebut. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Kebutuhan negara dan masyarakat. Setiap di negara dinilai tidak mampu memproduksi semua kebutuhan bangsa dan masyarakat, sehingga perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam setiap negara tidak sama karena letak geografis yang berbeda-beda. Contoh, Indonesia dan Australia melakukan perdagangan internasional, yaitu Indonesia membutuhkan hasil ternak Australia dan Australia membeli hasil bumi Indonesia. Hal itu dilandasi oleh Indonesia yang kaya hasil bumi seperti kopi, lada, cengkeh, teh, dan lainnya, dan Australia sebagai penghasil hewan ternak seperti sapi. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus ditingkatkan karena persaingan di pasar yang semakin tinggi. Maka itu SDM yang harus meningkatkan kualitas diri masing-masing sehingga tidak kalah dari kompetisinya. 4. Meningkatkan pendapatan negara. Keuntungan perdagangan internasional untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga proses ekspor dan impor dipermudah. Negara akan menerima pendapatan dari pajak barang dan pendapatan transaksi ekspor atau impor. 5. Keperluasan target pasar. Perdagangan internasional juga mendorong perusahaan memperluas target pasar dengan memproduksi barang secara besar-besaran. 6. Perbedaan iklim. Iklim yang berbeda-beda di setiap negara akan mempengaruhi pada hasil produksi. Contoh, tempe yang dikonsumsi Indonesia menggunakan bahan kedelai impor dari negara lain. Padahal Indonesia termasuk negara yang bisa memproduksi kedelai. Namun iklim Indonesia membuat kualitas kedelai kurang baik sehingga pemerintah mengambil keputusan dengan mengimpor kedelai. 7. Perbedaan selera. Perbedaan selera tiap masyarakat antar negara berbeda-beda. Contohnya, negara A penghasil buah dan sayur, sedangkan negara B sebagai produsen daging sapi. Kedua negara tersebut melewati perdagangan internasional dan saling menguntungkan karena masyarakat A yang lebih suka daging sapi dan B yang dominan menyukai buah dan sayuran. 8. Transportasi antar negara. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu transportasi seperti darat, yakni kereta api, truk, dan lainnya. Transportasi udara seperti pesawat terbang dan laut seperti kapal. 9. Mencari dukungan luar negeri. Pendorong perdagangan internasional juga berguna untuk mencari dukungan luar negeri
saat negara tersebut membutuhkannya. Ketika memiliki banyak mitra dagang, maka dukungan ke luar negeri kepada negara tersebut juga semakin banyak. Manfaat perdagangan internasional: 1. Menjalin persahabatan antar negara karena rasa saling membutuhkan satu sama lain. 2. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di negara sendiri atau yang mempengaruhi seperti geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lainnya. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi, sebab satu negara bisa menjadi spesialisasi untuk barang tertentu, meskipun semua negara bisa memproduksi barang yang sama, tetapi akan menguntungkan ketika mengekspor barang dari negara spesialisasi barang tertentu. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Perdagangan internasional membuat penguasa dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal. Selain itu, mereka dapat menjual kelebihan produk ke luar negeri. 5. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang modern. Keuntungan perdagangan internasional: 1. Menghemat biaya produksi. 2. Memenuhi kebutuhan di dalam negeri. 3. Kerjasama antar negara. 4. Meningkatkan sumber penerimaan negara. 5. Memperluas lapangan pekerjaan. Kerugian perdagangan internasional: 1. Ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negara terpuruk. 2. Produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan konsumen. Sejarah perdagangan internasional. Sejarah perdagangan internasional itu sendiri sudah terjalin sejak pada zaman kuno, ribuan tahun sebelum Masehi, yaitu perdagangan antar kerajaan. Pada waktu itu transaksi dilakukan dengan cara barter, meskipun ada juga yang sudah menggunakan mata uang dari logam ataupun perak. Perdagangan internasional dilatar belakangi oleh perkembangan spesialisasi dalam hal kebutuhan dan kegiatan produksi. Wilayah perdagangan internasional masa kuno masih terbatas karena perdagangan internasional pada masa kuno masih terbatas. Alasan utamanya adalah transportasi, perjalanan jauh lewat darat ataupun laut. Biaya amatlah mahal dan penuh resiko. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi transportasi, terutama pelayanan, menunjang semakin meluas wilayah perdagangan internasional. Ekspansi perdagangan internasional semakin meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi, mulai dari transportasi, industri, dan informasi. Kegiatan tersebut semakin berkembang pada transaksi barang dan jasa antar negara melalui ekspor maupun impor. Perdagangan internasional pada abad pertengahan, sejak runtuhnya kekaisaran Romawi, perdagangan Uni Eropa lambat laun mulai berkembang secara abad ke-12 dan abad ke-13. Untuk menjalin keamanan perdagangan jarak jauh, pada pedagang membentuk semacam asosiasi yang melindungi pedagang bepergian ke luar negeri. Meskipun perdagangan mulai ramai, hubungan dengan dagang antara Asia dan Eropa masih terbatas. Alasannya, biaya perjalanan lintas benua masih terlalu mahal. Selain itu, Asia menganggap Eropa belum terlalu bernilai sebagai wilayah mengekspor. Perdagangan internasional pada masa Perang Dunia.
Perdagangan internasional mengalami kemunduran selama Perang Dunia. Kemunduran paling parah terjadi saat krisis dunia pada tahun 1929. Banyak perusahaan bangkrut dikarenakan minimnya transaksi ekspor dan impor di Eropa dan Amerika yang memperhatikan betapa anjloknya perdagangan internasional saat itu. Pemulihan mulai muncul selama tahun 1930-an, namun kembalinya mengalami kemunduran dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Ekspansi perdagangan internasional, masa informasinya. Sejak Perang Dunia Kedua yang dilandasi dengan perubahan dan pembaruan, upaya perubahan dilakukan berlandasan kesadaran bahwa tidak ada negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga harus bekerja sama dengan negara lain. Perkembangan kerjasama dengan negara lain diikuti dengan perkembangan informasi yang semakin pesat seperti internet. Melalui jasa internet, kesepakatan transaksi dapat dilakukan dari tempat yang jauh sekalipun, dan akhirnya ekspansi perdagangan internasional semakin cepat. Dampak positif perdagangan internasional untuk Indonesia: meningkatkan perekonomian. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan ekspor dan impor. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, perekonomian Indonesia dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Peningkatan keterampilan dan teknologi. Meningkatkan lapangan kerja. Perdagangan internasional dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, terutama dalam sektor industri dan perdagangan. Meningkatkan kualitas produk dan jasa. Perdagangan internasional juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan jasa Indonesia melalui persaingan yang sehat dengan produk dan jasa dari negara lain. Meningkatkan hubungan internasional. Perdagangan internasional dapat membantu meningkatkan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Hal ini dapat membuka peluang untuk kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, keamanan, dan budaya. Faktor pendorong perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional antara negara-negara didorong oleh beberapa faktor, di antaranya keuntungan komparatif dan penyertaan biaya produksi. Perdagangan internasional dilakukan karena adanya konsep ekonomi komparatif, yaitu kemampuan suatu negara dan menghasilkan barang dan jasa tertentu lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah dibanding negara lain. Dengan demikian, negara tersebut dapat menjual produk dengan harga yang lebih kompetitif dan negara lain dapat membeli produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Perbedaan dan asas budaya. Negara-negara memiliki sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda. Dalam perdagangan internasional, negara dapat memanfaatkan keunggulan sumber daya yang dimiliki untuk memproduksi barang jasa tertentu, sedangkan negara lain tidak memiliki sumber daya yang sama dapat memiliki produk tersebut dari negara yang memiliki sumber daya tersebut.
pertumbuhan populasi dan permintaan. Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu negara akan meningkat permintaan produk dan jasa. Jika suatu negara tidak dapat memenuhi permintaan tersebut secara internal, negara tersebut akan membeli produk dan jasa dari negara lain yang pada akhirnya mendorong perdagangan internasional. Perbedaan kualitas produk dan jasa. Negara-negara memiliki keunggulan dalam produksi produk dan jasa tertentu dengan kualitas yang berbeda-beda. Beberapa negara dapat memproduksi produk dengan kualitas yang